menyatukan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang terhormat Ibu pemateri hari ini, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 2 Garut. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di acara hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMA Negeri 2 Garut. Berikut saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu berdoa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang kelima paparan diseminasi dari narasumber, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ripal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara kegiatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi barakatil Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada sesi acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Wakasek Mutu Ibu Dr. Randa Wiwin Winiawati. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan dapat membuahkan hasil gitu ya. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah ruah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut ya, menyampaikan apresiasi yang sangat besar dalam acara atau kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Kegiatan ini saya nilai sangat bagus dan perlu terus dikembangkan karena di sini mengedepankan nilai-nilai budaya positif. Ya, nah ini perlu kita contoh gitu ya. Apa yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh calon guru penggerak itu perlu kita contoh. Kenapa gitu ya? Karena dengan adanya kegiatan ini diharapkan sekolah kita itu akan lebih baik lagi. Ya, sekarang kan sekolah kita sudah baik. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ini maka akan lebih baik lagi, kualitasnya akan meningkat. Ya, dan akan terwujudnya ya nilai-nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif dalam setiap kegiatan. Nah, adapun semua itu dapat terwujud ya dengan adanya kolaborasi dan juga kebersamaan di antara warga sekolah. Ya, ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi kita harus solid kerjasama untuk mewujudkan semua itu. Nah, dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita diharapkan bisa menjadi motivator bagi kita semua untuk terwujudnya semua itu. Ya, mudah-mudahan ini guru-guru muda diharapkan segera menyusul untuk menjadi calon guru penggerak. Diharapkan semuanya semangat untuk menjadi guru penggerak dan berlomba-lomba lah. Dari SMA 2 itu diharapkan sebanyak mungkin. Ya, semua guru muda itu harus ikut pendidikan calon guru penggerak. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak di sekolah kita. Ya, selamat mengikuti pendidikan, semoga berjalan dengan lancar ya, dan mendapatkan hasil yang memuaskan dan menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Pupung Purnama Dewi Nurhila MPD. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah memberikan waktunya kepada kami, kepada saya untuk menyampaikan. Di sini saya sebagai calon guru penggerak, di mana ada beberapa langkah-langkah atau step-step yang harus saya lakukan ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak atau PGP. Salah satunya di sini saya harus mengimbas atau melakukan pengimbasan berupa diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini untuk budaya positif itu sendiri bahkan di sekolah kita sudah dilakukan ya, tapi ada beberapa hal-hal yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk apa itu yang akan kita lakukan untuk melakukan suatu budaya positif. Next. Sebelum kita masuk ke apa itu yang akan kita lakukan sebagai budaya positif, di sini kami atau saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, ini ada beberapa step-step yang harus saya lakukan dari modul pertama 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, keempat modul ini saling berhubungan. Ada koneksi dari antar materi yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke budaya positif. Salah satunya diantaranya di sini untuk intinya dalam pendidikan guru penggerak itu diawali oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, pada siswa, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kuncinya, yaitu menuntun. Artinya, di sini kita sebagai pendidik harus tahu bahwa yang diinginkan oleh anak itu berbeda-beda berdasarkan dari kodrat masing-masing anak. Anak sebenarnya terlahir dengan kodrat yang berbeda. Kita hanya mempunyai kewajiban menebalkan, istilahnya menebalkan pengetahuan yang terdapat pada diri anak, menebalkan karakter yang ada pada diri anak. Di sini arti menuntun, mengarahkan, membimbing. Tapi di sini bagaimana kita mengarahkan anak itu supaya menjadi dirinya sendiri tanpa keluar dari kebajikan-kebajikan yang ada pada diri anak. Nah, di sini dalam proses penuntun, murid atau di sini anak diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan sebagai seorang pendidik, kita ini memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah. Artinya di sini tadi bahwa anak itu sudah mempunyai pengetahuannya sendiri, sudah mempunyai karakternya sendiri. Kita hanya menebalkannya saja, menebalkan, menuntun, mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Next. Nah, dari tujuan kita dalam diseminasi di sini ini untuk mengimbaskan bagaimana itu budaya positif. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini banyak ya. Di antaranya ada tentang kebiasaan senyum, sapa, salam, juga ya, yang sudah biasa dilaksanakan di sekolah. Ketika siswa tersebut bertemu dengan gurunya, dia melakukan senyum, menyapa sambil memberikan salam. Ya.
Lalu di sini membuat sampah pada tempatnya, berdoa sebelum belajar, mengaji, membaca Asmaul Husna, itu budaya-budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Next. Nah di sini budaya positif ini melatar belakangi adanya profil tentang pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di antaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Itu merupakan kunci yang harus kita sampaikan atau sebagai tujuan kita untuk mengadakan suatu budaya positif. Jadi berlatar belakangi dari profil pelajar Pancasila. Teks. Nah di sini sebelum kita mencari menyimpulkan budaya positif seperti apa yang harus kita lakukan di sekolah kita. Ini ada beberapa langkah-langkah dari konsep utama budaya positif. Ada 7 langkah. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Next. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini yang akan kita lakukan di sekolah kita ini bagaimana untuk membangun budaya positif tersebut, ya. Salah satunya untuk membangun budaya positif di sekolah itu salah satunya adalah melaksanakan disiplin. Disiplin yang seperti apa di sini? Disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Artinya kita tidak hanya memberikan suatu peraturan saja, suatu konsekuensi, suatu hukuman, tapi di sini bagaimana kita mengontrol semua itu, mengontrol hukuman, mengontrol konsekuensi. Jangan membiarkan kita hanya menghukum saja, kita hanya memberikan konsekuensi saja, tapi tanpa memberikan kontrol terhadap siswa kita sendiri. Ya. Next. Next aja. Nah, di sini kan untuk teori kontrol tadi, artinya kan kuncinya di sini guru itu sebagai kontrol dari siswanya. Ada beberapa teori kontrol yang dilakukan oleh William Glasser. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah di sini kita mengontrol murid itu adalah sesuatu hal yang istilahnya yang benar. Padahal di sini kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Artinya kita terus saja si murid itu mengikuti keinginan kita. Lalu yang kedua, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nih, jadi penguatan positif yang bagaimana? Misalkan dengan cara memberikan hadiah, memberikan bujukan, itu mempengaruhi murid akan mengalami suatu perilaku tertentu. Jadi murid misalkan mengikuti keinginan kita karena dikasih nilai nih, Bu, saya boleh ke depan mengerjakan soal, tapi saya ingin dikasih nilai sekian, gitu kan? Itu artinya karena kebiasaan dari guru tersebut, misalkan kalau ke depan nanti dikasih tambahan nilai. Jadi dalam siswanya dia merasa karena diberikan suatu hadiah berupa nilai, makanya dia mau ke depan. Itu sebenarnya hanya ilusi semata yang menurut teori William Glasser. Lalu selanjutnya di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu ketika misalkan anak tersebut melakukan suatu kesalahan, kita terus saja mengorek-ngorek atau kadang mengulang-ulang setiap bertemu dengan siswa tersebut mengulang. Kamu kemarin gini, terus berulang-ulang. Itu artinya membuat si siswa itu merasa bersalah. Lalu yang selanjutnya di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kita
mempunyai suatu hak karena kita sebagai guru, hak terhadap hak kita terhadap siswa, gitu kan? Siswa mah ada di mana gurunya, rek diakeun, rek dibekeun, rek dibeureukeun, rek dihideungkeun, padahal tidak seperti itu. Karena tadi siswa mempunyai karakter kodrat alam, istilahnya kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Kita mungkin di sini zamannya beda dengan anak kita sekarang, siswa kita sekarang. Zaman dulu mah gini, siswa teh penisian ku guru teh, gitu kan ya. Di pelotan teh langsung, gitu kan, peluk, gitu kan, nggak langsung wah takut gitu. Kalau sekarang bagaimana? Di polototan wae malik polotot, gitu kan? Disentak malik nyentak. Bahkan sudah berani siswa di depan guru bermain, istilahnya mengungkapkan emosi, nafsu, gitu kan? Itu udah berani. Berkata kebun binatang juga udah banyak, gitu kan? Itu artinya antara kodrat zaman antara kita dulu sebagai siswa berbeda dengan kodrat zaman antara siswa kita sekarang. Perubahan teknologi, informasi, gadget segala macam ya, dari pengetahuan saja sudah banyak yang berubah. Jadi di sini guru tuh memang harus bisa melihat, jangan membandingkan ketika dia ada pada zaman dulu, gitu. Tapi harus bisa mengembangkan, oh zaman sekarang mah nggak bisa disamakan dengan kita zaman dulu sebagai siswa, karena semuanya sudah berubah. Itu artinya bahwa siswa itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, next. Nah yang selanjutnya dari step atau langkah-langkah kita ingin membuat budaya positif, di situ ada tentang disiplin positif. Seperti kata disiplin itu kan kata yang biasa ya, kata yang biasa lah, udah anak harus disiplin. Nah disiplin seperti apa di sini yang harus diterapkan? Disiplin itu ada yang anak menganggap bahwa disiplin itu suatu ketidaknyamanan, bahwa disiplin itu suatu keterpaksaan, bahwa disiplin itu yang membuat mereka datang ke sekolah aja pas bangun tidur, horeang, ini, itu, gitu. Apalagi kalau misalkan pas hari ini dengan guru ini, wah lo baturan guru ini bang, guru A, guru B, C dan sebagainya. Anak baru bangun tidur aja udah memikirkan seperti itu. Jadi disiplin yang seperti apa yang harus kita lakukan terhadap anak? Next ya. Nah, disiplin di sini ini kemampuan pemerintah dari dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi disiplin yang harus kita berikan terhadap anak itu disiplin yang memang keluar dalam diri anak sendiri. Anak, saya mah sekolah teh memang udah punya keinginan dari diri sendiri. Berhadapan dengan guru A aja, dengan guru B seperti ini, dengan guru A seperti ini, ya saya udah keluar dalam diri dia sendiri, harus disiplin. Bangun tidur harus jam sekian, ke sekolah harus jam sekian, gitu kan. Jadi memang itu disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri. Kita sebagai guru bagaimana sih menciptakan disiplin seperti itu? Menciptakan disiplin bahwa ini keinginan anak, bukan keinginan sekolah, bukan peraturan sekolah. Nah kita sebagai guru itu diberi tantangan seperti itu. Bagaimana kita membuat disiplin anak, tapi anak itu memang benar-benar keluar, dapat sadar bahwa yang dia lakukan itu benar-benar keluar dari dalam dirinya sendiri tanpa ada keterpaksaan. Dia masuk ke sekolah ini juga memang suatu keistimewaan keinginan dianya. Dia mempunyai harga, mempunyai poin yang lebih berharga ketika dia berada di sekolah ini. Bukan karena gengsi, bukan karena yang lain-lainnya, bukan karena aturan yang terlalu ketat di sini, bukan karena pamor sekolah ini yang luar biasa bagusnya, bukan. Tapi memang dia mempunyai suatu keinginan, suatu harapan bahwa dia masuk ke sekolah ini dia bisa menjadi lebih baik. Itu bagaimana guru yang ada di sekolah kita itu supaya anak ini benar-benar keluar kata disiplin dalam diri dia. Bagaimana nih? Next. Nah di sini tadi langkah berikutnya kita harus mengetahui dulu untuk melakukan budaya positif. Di sini bagaimana kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kebutuhan dasar manusia, artinya bahwa kebutuhan dari setiap siswa itu berbeda-beda. Kebayang dari satu kelas saja kita 36 siswa, kita harus bisa mengetahui bagaimana sih ya karakter-karakter dari siswa tersebut. Tapi memang itu tantangan buat kita sebagai guru. Itu memang tantangan sekarang itu, guru memang berat. Tapi ya bagaimana ya kalau misalkan kita punya niat yang baik, tantangan seperti itu akan ada jalan keluarnya. Yang pertama di sini bahwa kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan survival. Next. Seperti apa? Next. Untuk survival, di sini ada kebutuhan cinta kasih diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Back. Nah, tadi kan ada kasus ya, sudah disampaikan. Di sini ada konteks penerapan disiplin positif yang harus kita lakukan. Contoh tadi dari kasus, kenapa Agus gitu kan ya? Dia di sini kalau dia dinyatakan sebagai kebutuhan dasar survival, di sini Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, atau mungkin karena orang tuanya tidak memiliki uang. Itu contoh dari kebutuhan survival. Kenapa sih Agus sampai seperti itulah, berbuat seperti itu gitu kan ya? Itu kebutuhan survival. Jadi dia ingin mempertahankan diri, mempertahankan hidupnya gitu kan ya? Ya. Lalu di sini kebutuhan cinta kasih atau diterima. Artinya di sini Agus itu dia memerlukan kebutuhan diterima oleh temannya, gitu kan ya. Lalu dia kebutuhan penguasaan, dia merasa hebat dan temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini banyak kasus ya orang siswa seperti ini. Jadi dia ingin menjadi suatu raja sekolah istilahnya ya. Jadi dia mempunyai penguasaan di tempat sekolah ini, saya ketua gengnya istilahnya. Nah itu kebutuhan dari penguasaan. Lalu kebutuhan dari kebebasan. Di sini contoh tadi Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Jadi istilahnya Agus ini seorang siswa itu ingin punya kebebasan. Apa yang dia inginkan tidak bisa diatur, gitu kan ya? Harus A, harus B, harus C. Sementara kodrat dari dia sendiri itu berbeda-beda. Lalu kebutuhan kesenangan. Di sini bahwa siswa itu merasa bahwa apa yang dilakukan itu dia ingin mengekspresikan kesenangannya. Saya senang seperti ini, saya senang seperti itu, gitu kan? Tanpa mempedulikan bagaimana keadaan temannya, bagaimana keadaan sekolahnya. Dia hanya memikirkan kesenangan saja. Itu artinya kebutuhan dasar dari manusia itu tentang kebutuhan kesenangan. Next. Nah di sini untuk langkah yang keempat untuk menentukan budaya positif sekolah, kita harus tahu dulu semua perilaku dari setiap manusia itu memiliki tujuan. Ada tujuan eksternal, ada tujuan internal. Nah di sini untuk motivasinya, di sini untuk motivasi eksternal, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Di sini untuk motivasi internal itu tujuan disiplin positif. Artinya saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi lebih di sini motivasi yang kita ambil untuk siswa itu bagaimana siswa mempunyai motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Kita buat bahwa mereka menyadari bahwa kebutuhan tadi ya, tujuan mereka atau siswa tersebut datang ke sekolah ini, apakah ada motivasi internalnya? Itu pasti ada, setiap siswa pasti ada punya motivasi internal. Kita gali motivasi internalnya. Karena untuk motivasi eksternal itu pasti banyak lah, pasti sudah terlihat ya. Kalau motivasi eksternal, oh masuk ke SMA 2 Garut karena satu-satunya mungkin ya SMA di daerah sini gitu kan, SMA negeri daerah sini, atau misalkan SMA favorit yang dekat rumah seperti itu kan
bisa terlihat lah kalau motivasi eksternal itu bisa banyak lah, hampir seragam, hampir sama. Tapi motivasi internal itu mungkin hanya beberapa siswa saja yang mempunyai motivasi internal, motivasi yang memang dari dirinya sendiri keluar keinginan untuk masuk di sekolah ini. Biasanya siswa yang seperti itu yang sukses, yang bisa keluar dengan baik dari sekolah ini, baik dengan segi akademiknya maupun dari perilakunya atau karakternya. Next. Nah, di sini selanjutnya ada kita ingin melihat tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Contoh, ini ada satu kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terdiri tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini, apakah Ibu Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju nggak? Tidak. Kenapa? Nah, di sini yang kedua, menurut Ibu Bapak, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah hukuman atau konsekuensi? Kita ingin membedakan apa itu hukuman, apa konsekuensi. Silakan, Win. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA, karena Pak Seno itu bikin malu IFA di hadapan teman-temannya, dan saya yakin IFA ada perasaan yang bagi IFA itu malunya luar biasa, dan saya yakin pasti akan berbekas bagi IFA itu sendiri. Dan menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IFA itu adalah sebuah hukuman, di mana hukuman ini tentunya pasti akan selalu berbekas pada IFA, pada anak itu. Dan akhirnya kalau ketemu dengan Pak Seno, pasti dia akan lihat Pak Seno itu seperti hukuman. Itu saja mungkin menurut saya. Dan terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Yeni. Terima kasih atas jawabannya. Di sini kita lihat ya, tadi kata Bu Yeni tidak setuju dengan perlakuan dari Pak Seno. Juga kita lihat akhirnya dari perlakuan Pak Seno ini menyebabkan teman-temannya menertawakan. Semakin menertawakan, IPA semakin tidak percaya diri, malu luar biasa. Nah, di sini si Pak Seno ini tadi memberikan suatu hukuman. Mungkin nanti image Pak Seno, gitu kan ya, image Pak Seno buat siswanya, si bapak mah guru tukang megang hidung, gitu kan. Jadi siswa itu kan kadang gitu ya, memberikan ciri khas dari masing-masing gurunya. Kalau misalkan siswa itu merasa sakit hati, kecewa, kan kita juga pernah ya, si ibu ini mah di randian, kan? Ibu ini di randian A, ibu itu di randian B, bapak ini di randiannya ini. Saya juga kan dulu sebagai siswa gitu kan ya, banyaklah pengalaman pasti ibu juga sama kan, ibu bapak juga sama di sini mengalami lah karakter guru seperti Pak Seno, gitu kan ya. Next. Nah, di sini kita ingin melihat apakah tadi di sini antara hukuman, konsekuensi, gitu kan ya, ada perbedaannya enggak? Di sini kalau hukuman itu disebut sebagai identitas yang gagal. Kalau konsekuensi ini masuk dalam identitas berhasil, artinya memberikan kedisiplinan yang berhasil. Tapi pasti tetap ada tapinya. Apakah disiplin konsekuensi di sini yang termasuk ke dalam identitas berhasil ini
apakah bisa semuanya siswa itu merasa tidak berkeberatan? Adakah semua siswa itu dengan disiplin tentang konsekuensi? Kan kalau konsekuensi itu kan udah ada aturannya ya, udah tertulis lah istilahnya, itu termasuk konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak ada aturannya. Tapi kadang siswa setelah ada aturan juga itu masuk konsekuensi merasa masih istilahnya masih ngomel, masih ada ketidaknyamanan. Sementara tujuan dari kita di sini itu membuat siswa itu merasa senang, merasa nyaman. Meskipun ada peraturan dari sekolah misalkan, tapi kalau siswa tetap merasa tidak nyaman, itu dikatakan bahwa kita sebagai guru ini masih belum sempurna, belum maksimal untuk memberikan pelayanan. Karena guru itu sekarang itu bukan hanya memberikan pendidikan, tapi guru itu kasarnya sebagai pelayan pendidikan, melayani siswa, apapun bentuk siswanya, mau siswanya bawel, mau siswanya istilahnya kurang pintar, gitu kan? Itu bagaimana mensiasatinya? Itu tugas dari seorang guru. Nah di sini hukuman, oke, itu pasti jelas tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Tapi yang tidak kumaha yang nyebelin, gitu kan? Anak-anak teh lamun tadi hukuman sesuai teh nurut. Tapi apakah dengan seperti itu anak bisa berubah? Kadang anak nurut hanya karena takut, kadang anak nurut hanya karena nilai, kadang anak nurut karena hanya faktor tadi motivasi eksternal, tidak ada motivasi internal dari dalam diri sendiri, gitu ya. Nah di sini bagaimana cara mengatasinya? Makanya di sini ada restitusi, menjembatani bagaimana anak itu bisa memiliki motivasi internal supaya anak itu punya rasa disiplin yang baik, disiplin yang positif, tapi tetap merasa nyaman. Mungkin teori hanya teori saja, tapi apa salahnya kalau kita melakukannya, ya? Mungkin setahun ya hasilnya mungkin 2%, 2 tahun 10%. Kita jangka panjang, ya, jangka panjang. Mungkin nanti di 20 tahun berikutnya kita ingin menerbangkan anak kan, ya, membuat siswa itu menjadi bisa survive di abad nanti kan. Bagaimana kita dari sekarang? Jangan pesimis dulu. Terserah teori hukum karena gitu. Itu yang saya rasakan ketika pendidikan, ya. Artinya, udah hesa tuh udah kenyataan mah kayak gitu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mencoba? Mungkin dari satu kelas hanya 2 anak yang mempunyai motivasi internal itu udah sukses luar biasa sebagai guru, gitu kan? Apalagi kalau misalkan dari satu kelas semuanya, gitu kan? Kita mempunyai restitusi. Jadi restitusi ini yang menjembatani bagaimana supaya siswa itu punya disiplin positif, tapi dia bisa merasa nyaman, gitu ya. Next. Nah di sini tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, ya. Nah di sini kalau hukuman itu jelas karakternya bersifat negatif. Konsekuensi netral. Netral di sini artinya ya lempeng-lempeng lah, gitu kan. Yang penting nurut sama aturan, gembela. Kita kalau terpaksa juga kalau yang tadi kalau hukuman udah jelas, ya, itu bisa membekas dalam diri anak. Bahkan sampai dia menjadi seseorang pun yang teringat hal-hal yang diberikan negatif oleh gurunya. Jarang anak ingat hal-hal positif, pasti hal-hal negatif. Pernah kusibui disarekan akhlak dasar, gitu kan istilahnya. Itu ya pasti yang teringat oleh anak. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Jadi yang poin yang negatif yang dirasakan oleh anak, hukuman oleh anak itu yang membekas dalam dirinya. Lalu di sini netral tadi, ya, positif. Restitusi itu mempunyai karakter yang positif. Nah, di sini untuk restitusi di sini kita bahwa anak itu juga memahami dirinya sendiri sebagai pegangan dari kendali kontrolnya. Lalu itu siswa juga tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri.
Jadi kalau misalkan dia merasa motivasi internalnya tergali, dia saya salah nih, saya harus berubah nih. Nah, tanpa diberitahu oleh gurunya juga dia udah tahu bahwa itu adalah kesalahan. Itu muncul dalam motivasi internalnya. Next. Nah, di sini kita ingin melihat yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita bisa lihat kasus yang pertama, seorang siswa di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ini hukuman. Kita lihat ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ini hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Ayo kita lihat lagi ya. Dari tadi jelas, oh ini hukuman, oh ini konsekuensi. Kita masuk ke sini. Goyah. Ini hukuman apa konsekuensi sih? Kan ya? Mulai goyah. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Bebannya dengan peserta didik. Ya Bu, gimana? Boleh. Ini untuk murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi gitu ya? Nah, ini tergantung gitu ya, tergantung dari peraturan akademik yang berada di sekolah tersebut. Nah, kalau di sekolah kita gitu ya, di SMA Negeri 2 Garut, bahwa peraturannya semua peserta didik harus menggunakan sepatu warna hitam. Ini sudah ada di peraturan untuk peserta didik, dan ini pun sudah disosialisasikan kepada peserta didik, sudah juga terpajang gitu ya. Maka ini merupakan konsekuensi untuk sekolah kita. Kalau sekolah lain ya mungkin itu bisa juga sebagai hukuman. Dan jadi untuk yang ini tergantung dari kitanya. Apa kita sudah melakukan perjanjian dulu dengan peserta didik atau tidak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Atau nuhun Buin, tepuk tangan buat kulit. Nah, di sini tadi Bu Win menjelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, gitu kan ya, tergantung dari cara pandangnya atau tergantung dari alasannya, gitu kan ya, tergantung dari apa yang menjadi sesuatu bahwa itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nextnya di sini kita lihat ini, di sini tadi ya, bahwa antara hukuman dengan konsekuensi itu jelas. Yang diutarakan sama Bu Dwi itu ada termasuk hukuman atau konsekuensi. Tapi di sini hukuman itu udah jelas hal yang negatif. Kalau konsekuensi masih netral. Tapi mungkin di sini konsekuensi itu kan bisa masuk kalau ada MOU, ada peraturan, ada istilahnya udah peraturan sekolahnya harus seperti ini, gitu kan ya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi supaya siswa ini ya keluar motivasi internalnya. Nah, ini yang akan kita lakukan selanjutnya. Next. Nah, ini yang tadi kita gembor-gemborkan gitu ya. Bagaimana sih untuk mengatasi hukuman konsekuensi seperti ini teh? Tadi bere hukuman salah. Konsekuensi misalkan anak kalau udah ada aturannya juga anak merasa tidak nyaman. Makanya anak teh benar-benar ikhlas istilahnya mah gitu kan, dihukum teh ikhlas gitu ya. Itu kan dikasih konsekuensi itu memang dia udah ikhlas gitu ya, tidak menggerutu, tidak berbekas, tidak takut, tapi memang benar-benar keluar dari dalam dirinya sendiri. Itu kita namakan sebagai restitusi. Nih ya, di sini ada 5 posisi kontrol oleh guru. Ya, sebelum kita
lihat di sini bagaimana sih kita mempunyai melakukan suatu restitusi itu. Kita harus pahami dulu di sini ada beberapa karakter, ya, karakter atau posisi kontrol guru. Yang pertama, guru yang mempunyai karakter penghukum. Guru penghukum, gitu ya. Artinya guru itu setiap siswa melakukan apa-apa dihukum. Seperti tadi Pak Seno, ya, si Pak disuruh pegang hidung, itu hukuman, gitu kan? Itu karakter guru yang penghukum. Jadi anak guru sidang dari balem gitu kan, kalau keluar kok kamu keluar, itu kan hukuman. Itu artinya guru penghukum. Karakter yang kedua itu karakter guru yang pembuat rasa bersalah. Jadi si siswa itu diposisikan gitu kan, bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, kamu mah gitu kan, kamu mah terlambat sekolah, terlambat datang ke kelas. Kamu tahu nggak kalau kamu terlambat datang ke sekolah ibu merasa terganggu, siswa yang lain merasa terganggu, teman-teman merasa terganggu. Itu artinya dia merasa memberikan rasa bersalah terhadap siswa tersebut. Kalau kita memang tujuannya supaya nurut, mungkin ya nurut atau misalkan nyaman, tapi kan tidak semua siswa harus diperlakukan sebagai teman. Mungkin kalau misalkan temannya terlalu berlebihan, kan istilahnya mah bisa-bisa ya suatu saat dia melunjak gitu lah istilahnya mah gitu. Itulah takutnya apalagi guru-guru muda ya, guru-guru muda jadi nanti jadi TTM teman. Yang selanjutnya karakter guru sebagai pemantau. Pemantau sekilas memang seperti guru yang baik gitu kan, melihat anak gitu. Tapi ada beberapa anak tidak merasa nyaman. Si guru meninggal yang baik gitu kan, harus kenawan teh gitu kan. Memantau terusnya setiap hari istilahnya menanyakan apapun gitu kan. Terlalu sering menanyakan kabar atau apa itu juga tidak baik lah, kurang baik. Nah ini di sini yang terakhir, guru sebagai manajer. Ini yang digembur-gemburkan sekarang. Ya, di guru penggerak itu kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer. Ya, kumaha si manajer itu sehingga di perusahaan guru ya manajer. Karena memang sekolah itu sekarang sama kan sistemnya kayak perusahaan, harus punya manajemen yang baik, punya manajemen yang membuat anak itu nyaman. Karena anak itu sebagai apa ya, intinya sebagai kalau di perusahaan mah sebagai klien ya. Siswa itu sebagai klien, kita sebagai pelayannya. Tapi bukan pelayan yang seenaknya gimana, bukan ya, bukan harus melayani anakku, enggak. Tapi kita memposisikan kita sebagai guru itu melayani dengan tulus, apalagi ya, dengan tulus, dengan ikhlas. Mungkin itu teori yang luar biasa tingginya gitu. Tapi kalau kita setiap ketemu dengan siswa, setiap mengajar di kelas, coba untuk memberikan seperti itu. Karena mungkin selama ini yang saya lakukan menurut apa ya, yang saya lakukan dari awal jadi guru tuh prosesnya memang tidak mudah. Yang dari guru galak, dengan dulu mah ya guru galak, tampar-tamparan hal biasa. Siswa juga udah biasa saja. Tapi kan semakin kesini, semakin 10 tahun sekarang, itu kan ya, 10 tahun ke belakang, tahun sekarang itu beda-beda karakternya. Anak sekarang digampang, balik nampar gitu kan ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita memanage, menjadi manajer supaya di sini tadi antara konsekuensi yang diberikan oleh sekolah karena disesuaikan dengan peraturan sekolah, tapi anak itu merasa nyaman dengan MOU seperti itu. Ya. Next. Nah di sini contoh untuk posisi kontrol dari antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya. Contoh di sini, kalau misalkan guru berbicara seperti ini, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini tentang
suatu hal. Jadi anak dibuat istilahnya dibuat merasa nyaman dulu dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dengan perkataan-perkataan kita. Ya wayahna lah gitu kan ya, dengan kata-kata yang lembut. Meskipun misalkan anak itu pikas belut istilahnya Maya, memancing emosi kita, tetap kita memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang memang oleh anak itu bisa diterima. Karena dengan teriak-teriak pun kita capek, anak-anaknya terurut gitu kan. Apakah memang lebih baik kita dengan lemah lembut, dengan memberikan senyuman, meskipun anak di bawah dahan istilahnya atau anak asal penghargaan gitu kan ya. Tapi mungkin suatu saat nanti mereka juga mengerti ya. Karena dengan kekerasan istilahnya ya, dengan teriak, dengan segala macam itu memang membuat anak pertama tidak nyaman. Kalau ataupun nurut karena takut gitu kan ya. Kalau ataupun mereka istilahnya mau tetap ada di lingkungan sekolah karena mungkin takut dikeluarkan atau apapun gitu kan. Jadi dari bahasa-bahasa kita sebenarnya menjadi kunci bahwa kita sebagai guru bisa menjinakkan anak, bisa menuntun, bisa mengarahkan dari perkataan-perkataan kita ya. Karena biasanya dari ucapan gitu kan, ucapan itu yang membekas, baik itu ucapan yang positif maupun ucapan yang negatif. Dan di sini dari hal posisi kontrol guru, di sini ada hasil yang membedakan. Untuk yang tipe guru penghukum, di sini akan menghasilkan siswa yang memberontak, pendendam, menyalahkan ya. Kalau yang karakternya membuat bersalah, di sini siswa yang menyembunyikan, introvert, gitu ya. Jadi siswa teh siun, arek maju wae siun, arek ngajawab siun. Itu jadi siswa introvert. Jadi siswa yang tidak percaya diri, gitu. Lalu kalau kita merasa posisi kita sebagai teman, ketergantungan, si ibu iya ada kuduna kieu, jadi ketergantungan. Anak merasa ketergantungan dengan kita karena memposisikan kita sebagai temannya. Lalu sebagai pemantau, jadi si anak teh nurutnya langsung ditinggal we gitu kan. Kalau tidak dilihat, nah anak tidak nurut, tidak terlihat. Nah, di sini kalau posisinya manajer di sini bisa menguatkan watak dan karakter dari anak. Meskipun karakter anak yang sudah terbentuknya misalkan negatif, gitu ya. Tapi di sini penguatan yang dari kita dengan cara menebalkan, istilahnya menebalkan dengan memberikan karakter-karakter yang positif, dengan ucapan-ucapan yang positif, dengan berlayar, istilahnya malah kasih sayang segala macam gitu kan, memanage gitu kan. Bagaimana kita memberikan kalimat-kalimat yang memang bisa menyentuh anak, sehingga di sini watak dan karakter anak itu lebih kuat dengan watak yang positif, karakter yang positif. Next. Nah di sini step berikutnya, bagaimana kita ingin anak itu tadi ya bisa nyaman dengan konsekuensi yang diberikan. Kita lingkupnya lingkup kelas dulu, karena kita sebagai guru kan kewajiban kita hanya per kelas, bukan per sekolah. Kita sebagai guru dulu, kita harus bisa menguasai kelas dulu. Makanya di sini untuk memberikan konsekuensi yang membuat anak itu nyaman, ini ada bisa menguasai kelas dulu. Makanya di sini untuk memberikan konsekuensi yang membuat anak itu nyaman, ini ada tentang keyakinan kelas, ya. Mungkin di sini hampir mirip atau dengan MOU gitu kan, kontrak belajar gitu ya. Kalau biasa kan kita suka kontrak belajar MOU dengan siswa nih, lamun siswa mengerjakan non hukuman anak kan gitu kan ya. Lamun siswa ini non hukuman anak, hampir mirip sih dengan kontrak belajar. Cuma di sini yang membedakannya bahasanya yang membedakan antara kontrak belajar dengan keyakinan kelas. Bedanya di sini kalau keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universalnya ini disepakati bersama. Jadi antara siswa yang berada di kelas tersebut dia mempunyai kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama.
Nah, di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tadi, ya. Jadi kalau mereka atau siswa kita itu mempunyai motivasi internal tadi, keyakinan dalam diri sendiri yang muncul, itu lebih merasa dia tuh nyaman meskipun ada konsekuensinya, tapi mereka merasa nyaman karena di sini mempunyai kesepakatan kelas gitu ya, yang disepakati. Jadi mereka itu memang mempunyai suatu aturan juga, tapi aturan di sini disepakati oleh mereka sendiri. Mereka yang membuat aturannya, ya mereka yang membuat konsekuensinya. Kalau mereka mempunyai seperti itu, ya timbullah keyakinan dari diri sendiri. Next. Nah, di sini kalau dari peraturan kelas tadi, kontrak belajar seperti itu ya, peraturan kelas, di sini akan muncul suatu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah ada, maka lingkungan dari kelasnya juga akan ada lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta, maka di sini akan muncullah yang dinamakan sebagai budaya positif. Itu ya. Jadi dari tadi step-step tadi, kita ingin memunculkan seperti apa sih? Kita ingin melakukan suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Makanya di sini kita gunakan dulu budaya positifnya di kelas, karena dulu haknya hanya ada di kelas, bukan di sekolah. Tapi kalau untuk beberapa kelas sudah mempunyai budaya positif, otomatis satu sekolah juga akan menjadi budaya positif. Tuh ya. Next. Nah, di sini yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ini sudah jelas ya. Tadi bahwa untuk peraturan ada konsekuensinya, anak merasa tidak nyaman meskipun ada peraturan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh siswa tersebut, gitu ya. Tapi kenyamanannya tidak terjamin, rasa ikhlasnya tidak ada. Anak merasa gitu kan tadi kan, anak merasa dia asa tersiksa sedang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di sini mereka punya keyakinan kelas, ini ada nilai tanggung jawab, ada nilai menghormati orang lain, ada nilai di sini komitmen, ada nilai keselamatan, kesehatan. Jadi di sini ada nilai-nilai dari keyakinan kelas yang memang nilai-nilai yang muncul dari dalam diri anak sendiri. Istilahnya bukan kalimat yang dipaksakan, memaksa, tapi ini kalimat yang memang anak-anak merasa nyaman, ikhlas kalau dia diberikan suatu konsekuensi. Next. Untuk pembentukan keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu memang tidak secara tertulis gitu ya, tapi memang terasa oleh anak. Tapi boleh dituliskan juga boleh. Tapi lebih ke sudah mendarah daging istilahnya, sudah ada dalam diri anak bahwa keyakinan kelas itu harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Kalau kamu ingin nyaman, ya harus seperti ini, gitu. Tapi yang diambilnya kenyamanannya, bukan ketakutannya. Kamu boleh sekolah di sini asal kamu mengikuti peraturannya. Itu kan anak merasa terbebani, merasa istilahnya kebebasannya di apa namanya ya di inilah next. Nah di sini ini ada beberapa dokumentasi keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan. Ini salah satu contohnya. Ini saya lakukan di kelas 1298. Ini yang pertama, kita sebagai guru kita memberikan penjelasan apa itu keyakinan kelas, ya, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Mungkin di sini kita sebagai guru hanya hanya sebagai moderator lah istilahnya, ya, sebagai pengarah saja, bukan yang menentukan. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, mereka yang menentukannya. Step yang kedua, di sini masing-masing siswa menuliskan peraturan kelas. Jadi setiap siswanya, bukan keseluruhan, bukan kelompok, tapi masing-masing menuliskan beberapa keinginannya
baik itu bukan peraturan yang secara yang harus yang harus formal, tapi di sini keinginan anak juga harus misalkan yang informal biar dia nyaman di kelas. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga di sini masing-masing siswa dia menempelkan gitu kan hasil dari apa yang menjadi keinginannya di dalam kelas itu. Step selanjutnya di sini dari masing-masing siswa dikelompokkan. Ya, setiap pendapatnya pasti ada yang sama lah. Kata-katanya mungkin berbeda, tapi tujuannya sama, itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, sini dari selanjutnya mengajak para siswa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari inti yang tadi mereka sampaikan. Gitu ya. Next. Nah, di sini setelah tadi dikumpulkan, lalu menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan tadi, ya, yang sudah dikumpulkan dari masing-masing peraturan dari setiap siswa dikumpulkan, lalu dibuatlah suatu keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas boleh ditempel ya supaya teringat. Tapi di sini juga bisa sudah menjadi darah daging lah, karena itu berasal dari diri anak sendiri. Meskipun tidak tertulis, tapi kalau sudah berada dalam diri anak sendiri, itu udah terpampang dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa keyakinan kelas yang mungkin tadi yang sudah dijadikan kesimpulan dari kesepakatan kelas. Ini ya, ada kelas bersih dan nyaman, masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum memulai pelajaran atau setelah memulai pelajaran, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama dan bergotong royong. Next. Nah, ini yang terakhir di sini tentang tadi bagaimana sih kita membentuk suatu restitusi itu. Restitusi ini bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi. Next. Apa itu segitiga restitusi? Ini ada beberapa step ya yang kita katakan sebagai segitiga restitusi yang menjembatani tadi suatu konsekuensi yang bisa dilakukan oleh anak tapi anak nyaman. Next, di sini validasi tindakan yang salah satu dari step segitiga restitusi. Seperti apa validasi tindakan yang salah itu? Contohnya di sini kita bagaimana sih gitu ya seorang guru untuk memvalidasi dulu tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita lihat dulu alasan siswa itu melakukan kesalahan itu apa. Tidak langsung menjudge. Kamu ada sokil tak? Kamu ada kamu terang sokil. Kamu mah mengerjakan tidak anggaran teh. Jadi jangan perlu menjudge. Kita lihat dulu latar belakang anak itu melakukan kesalahan itu apa. Di sini namanya validasi tindakan yang salah. Next. Menstabilkan identitas. Artinya di sini anak supaya tidak merasa bersalah dengan kesalahan yang dia perbuat, kita bisa menstabilkan emosi dari anak supaya dia merasa tidak bersalah. Misalkan kamu wajar bangun kesiangan, yang lain juga pernah melakukan seperti itu. Kamu wajar tidak mengerjakan tugas, mungkin ada alasan yang lebih baik lagi. Tapi kewajaran ini kita kontrol terus, ya. Itu artinya menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa bersalah supaya anak bisa mengungkapkan tadi kan, mengungkapkan bagaimana dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi si anak harus distabilkan dulu. Artinya dia merasa berbuat kesalahan, tapi kita juga harus istilahnya ngupahan bahwa itu tidak seluruhnya kesalahan dia, gitu kan. Tapi kita menstabilkan dari kenapa dia melakukan suatu kesalahan. Next. Nah, di sini yang step berikutnya menanyakan keyakinan. Kalau misalkan anak tadi, misalkan terlambat datang ke kelas, kita tadi kan cari validasi tindakan yang salahnya seperti apa, lalu menstabilkan situasinya, identitasnya. Lalu di sini kita menanyakan tentang keyakinannya yang tadi sudah disepakati. Keyakinan itu kan mendarah daging ya, teringat terus, oh iya Bu, saya salah
melanggar keyakinan yang telah saya buat, yang telah disepakati. Karena kesepakatan kelas otomatis kesepakatan untuk semuanya, gitu kan ya. Jadi anak tuh merasa tidak usah dihukum juga, dia udah merasa oh saya salah bu, benar-benar salah. Tapi bukan karena hukuman, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mungkin bisa membuat kesalahan-kesalahannya tersebut tidak terjadi lagi kalau itu keluar dari dalam diri kita sendiri, ya. Nah itu mungkin untuk tadi ya, bagaimana kita menciptakan suatu budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Mungkin tadi yang saya bilang, untuk menciptakan hal tersebut memang butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh waktu pasti ya, butuh air mata bahkan, karena bakso asal terjadi wae teori tekniknya sedikit tapi pelaksanaan susah gitu kan. Tapi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan insya Allah itu bisa terjadi. Ya mungkin tidak sekarang, mungkin nanti hasilnya bisa kita dapatkan nanti. Kita yang kita lakukan itu berarti berjuang melawan ego sendiri. Kadang anak berbuat seperti itu, kamu tuh asal ngelecehkeun pisan gitu kan. Kamu tuh penghargaan ibu sebagai guru, kan kadang ada ego seperti itu. Tapi kalau kita merasa kalau kita ingin merendahkan sedikit ego kita gitu kan ya, supaya kita tuh bisa bersosialisasi dengan siswa, gitu ya. Di sini mungkin untuk pemaparan dari tentang budaya positif dari saya mungkin bisa memberikan setidaknya pandangan atau mungkin saya juga ya, ternyata sebagai guru itu memang sulit. Ternyata tugas guru untuk zaman sekarang itu benar-benar berat. Karena kita kadang bercermin ke guru yang sebelumnya, belajar ke karakter guru yang sebelumnya. Tapi ternyata siswa tidak semuanya sama dengan guru. Ternyata siswa sekarang tuh karakternya beraneka warna, beraneka ragam. Sementara di sini tujuan dari pendidikan kita itu ingin membuat anak itu nyaman, bahagia, merdeka belajar istilahnya, gitu ya. Nah mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan Bu. Terima kasih. Mungkin ini bukan pertanyaan ya. Betul-betul saya sebagai pribadi sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi ini ya, karena dengan kegiatan ini, dengan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, itu membuka hati nurani saya pribadi, di mana saya menjadi guru itu sudah 34 tahun, termasuk Bu Pupung juga ini adalah murid gitu ya. Selama ini mungkin jadi membuka hati nurani itu selama ngajar ini, saya menjadi guru bukan guru yang baik gitu ya. Artinya ini karakter guru yang terbentuk dari dulu, di mana figur guru adalah seperti itu, dan ini sudah menjadi karakter diri saya pribadi gitu ya. Nah dengan mengikuti kegiatan ini jadi merasa bersalah terus di dalam diri saya dari tadi gitu ya. Kadang yang dilakukan selama ini terhadap anak itu berupa hukuman gitu ya. Padahal menurut saya, karena ini sudah dilakukan selama 34 tahun gitu, itu merasa biasa. Nah ini baru terbuka hati saya bahwa mungkin selama ini, selama 34 generasi, anak banyak yang sakit hati, berbekas ya, berbekas dalam jangka yang panjang ya. Mungkin apalagi karakter saya yang kalau ada sesuatu itu langsung ya ini gitu ya, termasuk Bu Pupung mungkin merasakan sendiri. Nah di sini itu banyak murid saya. Terus Bu Pupung tadi mengatakan ya kita berubah sedikit demi sedikit, setahun 10%, 2 tahun 20%,
sedangkan masa jabatan saya itu tinggal 2 tahun. Jadi berarti ini hanya 20% saja gitu ya. Nah, terima kasih sekali kepada guru penggerak ini, kepada pemerintah khususnya yang telah membukakan hati nurani kami sebagai guru gitu ya, dimana di sini dengan budaya disiplin itu terus kita sebagai guru jangan sok menjadi penguasa gitu ya, jangan sok jadi penghukum gitu ya, tapi kita juga harus istilahnya bijak terhadap peserta didik, kita harus menjadi manajer ya. Ini materinya sangat bagus sekali ya. Diharapkan bukan hanya kami yang di sini saja, diharapkan nanti para guru penggerak yang ada di SMA 2 Garut itu bisa saya pribadi, saya merasa bersalah gitu ya selama ini dengan mengikuti kegiatan ini, jadi terus punya rasa bersalah di dalam hati saya gitu ya. Terima kasih untuk pemerintah dan juga calon guru penggerak. Alhamdulillah dari sekolah kita itu ada banyak guru penggerak gitu ya, dan ini bisa mensosialisasikan kepada seluruh guru yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Bu Wiwin. Terharu saya sebagai siswanya ya. Tapi istilahnya memang kita sama-sama belajar. Kita memang berbuat kesalahan itu sesuatu hal yang memang semua orang juga pasti berbuat kesalahan, termasuk siswa kita, termasuk kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa merubah menjadi hal yang lebih baik dengan segala sesuatu, membuat lingkungan kita itu merasa nyaman, meskipun memang tantangannya luar biasa hebatnya dengan tantangan zaman seperti ini ya, dengan banyak globalisasi, banyak informasi-informasi yang sangat luar biasa masuknya gitu ya, tanpa filter apapun. Kita sebagai guru mempunyai suatu tugas yang harus kita laksanakan dengan hal yang sangat luar biasa sulitnya gitu kan ya. Tapi insya Allah dengan niat kita, dengan tujuan kita, dengan apapun yang kita dapatkan, ilmu dari manapun, cintai oleh siswanya, yang diharapkan oleh siswanya, diharapkan kedatangannya ke kelas. Jangan sampai siswanya guru ya, siswanya ketika guru ini tidak masuk, wah jam kos gitu kan. Tapi kita ini ingin, cita-cita kita sebagai guru ingin dirindukan oleh siswanya, atau cita-cita kita nantilah istilahnya. Kita kan nggak tahu ya, ketika kita misalkan nanti suatu saat nanti mungkin ada istilah ini ya yang sudah inilah kata-kata yang sudah biasa. Ada beberapa siswa kita yang mungkin nanti menarik kita ke surga. Mungkin itu yang menjadi tujuan kita sebagai seorang guru gitu ya. Mungkin dari saya pemaparannya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampailah di penghujung acara hari ini. Baik, mari kita simpulkan dari materi yang kita dapatkan hari ini, yaitu bisa membiasakan budaya positif di SMA Negeri 2 Garut, dimulai dengan menumbuhkan disiplin yang nyaman untuk siswa, dan juga bisa menumbuhkan motivasi internal yang ada pada peserta didik. Dan juga kita sebagai guru harus memposisikan sebagai manajer yang mengontrol peserta didik ya. Baik, alhamdulillah ya Ibu Bapak, terima kasih sudah menghadiri acara hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Winiawati, guru di SMA Negeri 2 Garut ya. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, banyak ilmu yang saya dapatkan ini terutama tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan semua ini
dapat diterapkan dan menjadi kebiasaan sehingga mencerminkan nilai-nilai budaya positif di sekolah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.